Baik, teman-teman sekalian, Taman Asuh Sayang Anak ya. Disingkat apa, teman-teman? Tamasya. Selamat Tamasya. siang. Apa sih kaitannya dengan pembangunan keluarga gitu kan? Jadi Tamasya ini berbasis TPA atau tempat penitipan anak, tetapi nanti di sana akan ada pengasuhan anaknya gitu. Pengasuh TPA akan dibimbing. Pengasuh TPA akan dibekali bagaimana membina tumbuh kembang anak. Jadi ini seperti apa, fungsi lain dari bina keluarga balita, teman sekalian. Bina keluarga balita. Cuma kalau di BKP kan basisnya adalah keluarga ya, keluarga-keluarga punya balita. Baik, teman sekalian, kalau ada orang menyebut stunting sebagai double burden, itu adalah apa, peran ganda ya, atau eh, beban ganda dari stunting, yaitu perihal terkait kesehatan dan ekonomi. Jadi kalau ada orang atau keluarga salah satu anggotanya mengalami stunting, itu akan menjadi masalah kesehatan yang serius dan masalah ekonomi yang serius pula, termasuk pada konteks tingginya stunting di masyarakat. Nanti harus ada layanan kesehatan yang ekstra dan eh, daerah yang banyak stunting itu pertumbuhan ekonomi bisa terganggu, teman sekalian ya. Ini kalau ada orang menyebut stunting sebagai double burden. Kemudian yang kedua, Tamasya mengacu atau berpedoman ya pada kerangka pengasuhan yang di apa yang disampaikan, disosialisasikan oleh WHO dan UNICEF, teman-teman sekalian ya. Nah, itu ada namanya NCF ya, Nurturing Care Framework. Ini adalah kerangka pengasuhan. Ya, jadi kerangka pengasuhan apa, kerangka pengasuhan yang dikembangkan oleh PBB, organisasi dunia itu. Pokoknya lembaga internasional, khususnya di dalam pengasuhan anak itu, dia menelurkan 5 dimensi pengasuhan anak. Nanti kita akan sampai ke sana, teman sekalian. Kemudian, apa yang didoktrinkan atau diserukan ya oleh NCF adalah bahwa anak harus ya mendapatkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perkembangannya, penuh perhatian dan responsif bagi anak. Ini nanti kaitannya dengan pesan kunci dari Tamasya, teman-temannya. Ada 5 itu, teman-teman sekalian ya. Nah, sedangkan regulasi yang dipakai adalah di peraturan masih PP 44 2017 tentang pengasuhan anak, pelaksanaan pengasuhan anak. Dan kalau di Kemenduk Bangga, teman sekalian, sorry. Kalau Kemenduk Bangga itu menerbitkan panduan Tamasya itu di Kepmenduk Bangga ya. Itu berisi pedoman penyelenggaraan Tamasya. Kepmenduk Bangga nomor 29 tahun 2025. Baru tahun ini teman-teman ya, Tamasya itu panduannya diterbitkan, pedomannya diterbitkan oleh Menteri Kependudukan. Jadi keputusan nih, nomor 29. Maka ya perlu dicatat nomor 29. Ini saya agak singkat-singkat ya, tidak saya kupas kupas secara mendalam. Kemudian konsepnya apa, teman-teman dari Tamasya? Konsepnya adalah layanan penitipan anak nih, teman-teman. Layanan penitipan anak. Kan yang selama ini ada itu TPA-TPA itu, tempat penitipan anak. Ya, jadi TPA ya, banyak ya. Selama ini sudah berkembang. Kemudian ada daycare ya. Ada pokoknya penitipan pengasuhan anak. Usia 079 0 sampai 72 bulan yang menyediakan pengasuhan anak, pendidikan, pendampingan anak, pengasuh serta orang tua dan keluarga. Nah, kalau melihat pengertian ini, teman-teman sekalian, maka tamasya itu lebih ya, lebih ke apa? Lebih meningkatkan kualitas TPA dengan menyediakan pengasuhan, nih. Dengan menyediakan pengasuhan, teman-teman. Jadi kalau TPA selama ini kan yang penting anak bisa nggak rewel ya, anak
makan, nggak lapar, nggak rewel itu. Aspek pengasuhannya masih kurang, teman sekalian. Nah, dengan adanya Tamasya, harapannya TPA-TPA itu dikelola oleh pengasuh TPA yang tahu tumbuh kembang, tahu paham tumbuh kembang anak. Maka teman-temannya, pendampingan bagi TPA itu dilakukan ya, pertama bagi anaknya, ini yang diperhatikan oleh Tamasya ini. Kemudian pengasuh TPA itu akan dididik ya, akan dibekali dengan pemahaman tentang tumbuh kembang anak gitu. Harapannya TPA itu nanti bukan sekedar penitipan anak yang asal diam nanti jam 3 sore dijemput atau jam 4 sore sudah siap dijemput, udah mandi, udah makan, udah istirahat. Tidak sekedar itu, tetapi akan di akan ada layanan pengasuhan tumbuh kembang di sana. Jadi ini semacam apa ya, fungsinya sama dengan bina keluarga balita, teman-teman. Cuma kalau BKB itu berbasis kelompok keluarga yang punya balita. Kalau ini enggak, orang tuanya enggak ada di sini. Orang tuanya nitipin itu, teman sekalian. Sampai di sini, kira-kira menurut teman-teman, saya bisa diikuti nggak yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Pak. Paham, Aman. Pak, paham. Aman ya, aman. Baik. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu, maka tujuannya adalah peningkatan jumlah atau kuantitas nih, kuantitas dan kualitas TPA. Jumlahnya bertambah ya nanti ya, supaya anak-anak itu tidak terlantar ya karena orang tuanya bekerja ya. Dan kualitasnya meningkat. Meningkat karena TPA eh, tidak sekedar menjadi tempat penitipan apa anak yang seperti penitipan biasa itu ya, tapi di sana akan ada tumbuh kembang, pengelolaan atau pengasuhan tumbuh kembang nih, bukan oleh kader, bukan ya nanti namanya pengurus pengelola tamasya itu pengasuh tamasya, bukan oleh apa pengasuhannya itu bukan oleh BKB atau kader atau penyuluh enggak, tapi oleh pengasuhnya karena pengasuhnya sudah dibekali itu. Nah, kemudian tujuannya agar tumbuh kembang anak bisa terpantau. Ini yang kedua, teman-teman ya. Tumbuh kembang anak bisa terpantau ini. Terpantau karena ada sistem laporan, sistem. Jadi orang tua nggak khawatir anaknya ada di TPA. Nah, karena orang tua tidak khawatir, maka orang tua produktivitasnya akan meningkat. Ini orang tua yang nitipin anak, teman-teman sekalian ya. Orang tua yang bekerja terpaksa nitipin anak ya, baik ke TPA atau daycare atau apa itu ya. Nah, sekarang akan dititipkan di Tamasya. Sebenarnya TPA juga ya, tapi TPA yang sudah dengan layanan pengasuhan tumbuh kembang. Begitu teman-teman ya konsep dari Tamasya ya, Taman Asuh Sayang Anak yang pedomannya adalah nomor berapa teman-teman sekalian? Tadi sudah saya sebutkan pedoman Tamasya itu Kepmenduk Bangga nomor berapa? Masih ingat? 29. Oke. Nah, apa manfaat tamasya jadi tamasya itu bermanfaat bagi pengasuh, bagi anak, bagi orang tua dan bagi pengelola. Bagi pengasuh, tamasya bermanfaat meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengasuhan anak usia dini. Jadi pengasuh bukan sekedar bisa mandiin, bisa nyiapin makan, bisa menenangkan anak lagi nangis atau enggak sekedar itu, tetapi pengasuh akan mampu menstimulasi, membina tumbuh kembang ya, tumbuh kembang anak itu. Ini manfaat yang pertama bagi pengasuh. Pengasuh meningkat pengetahuan dan keterampilannya ya. Anak akan terpantau ya, anak akan lebih terpantau karena tamasya kan dalam pengendalian ya dari program ya teman-teman sekalian ya, jadi terpantau. Kemudian bagi orang tua manfaatnya adalah orang tua bisa bekerja dengan tenang dan terjamin pengasuhan anaknya gitu. Jadi orang tua lebih tenang, lebih produktif. Kemudian yang berikutnya adalah pengelola. Jadi pengelola TPA itu akan mendapat kepercayaan besar dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang kan kritis tuh. Jadi ingin anaknya tumbuh kembang dengan baik. Nah,
Kalau dititipkan di tamasya, maka orang tua orang tua percaya ke sana, masyarakat percaya ya terhadap apa, kualitas TPA. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi manfaatnya itu bagi pengasuh adalah meningkatkan keterampilan pengasuh, bagi anak akan terpantau, bagi orang tua akan lebih tenang dan bisa memantau ya, bekerja tetapi dia akan dapat laporan atau ada pertemuan-pertemuan di sana. Nah, ini yang saya sebut nurturing care framework, teman-teman ya. Jadi ini pendekatan. Jadi NCF itu menerbitkan 5 komponen penting ya dalam pengasuhan. Apa saja itu, teman sekalian? Yang pertama adalah good health atau kesehatan fisik mental bagi anak dan pengasuh. Semuanya sehat pokoknya di sana. Nggak ada yang merasa terlalu capek, ada yang marah, atau ada yang kelelahan, atau ada yang gangguan kesehatan itu. Nggak ada. Kemudian yang kedua, adequate nutrisi ya, nutrition ya. Jadi nutrisi, nutrisi eh, jadi nutrisi bagi anak itu sangat diperlukan itu maksudnya, maksud NCF itu. Jadi pemenuhan nutrisi yang cukup dan tepat bagi ibu dan anak ini harus dilakukan. Ini menurut NCF teman-teman. Jadi ada 5 aspek ya. Aspek ketiga adalah responsive caregiving, pola asuh yang responsif itu. Pola asuh responsif atau tanggap ya terhadap perkembangan progres tumbuh kembang anak. Pola asuhnya begitu. Ya, saatnya anak harus bisa jalan, dia menstimulasi jalan misalnya. Yang keempat, memberi anak belajar sejak dini. Ya, jadi menurut NCF itu anak harus diberi kesempatan belajar sejak dini, sejak awal itu. Ya, opportunity for early learning, teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima adalah memberikan dukungan yang aman dan nyaman, safety dan secure. Itu teman-teman 5 komponen. Nah, oleh Kemendikbangga, BKKBN, 5 komponen pengasuhan anak usia dini ya, menurut NCF itu diringkas atau maksudnya dimudahkan untuk mengingat menjadi pesan kunci, teman-teman. Jadi pesan kunci dalam tamasya adalah buah hati. Ya, ini B-nya adalah beri kecukupan gizi, U-nya adalah upayakan keamanan. Berarti kalau U, keamanan-keamanan kan berarti komponen yang kelima tadi, safety dan security ya. Kemudian AH, apa, buah ya, asuh dengan responsif, itu responsif. Pemberian stimulasi yang responsif. Kemudian hanya adalah hidup sehat. Kalau di sini hidup sehat itu masuk yang pertama, good health. Jadi anak dan pengasuh itu sehat itu. Anaknya sehat baik fisik, mentalnya, lahir batin itu maksudnya. Kemudian T adalah stimulasi dini. Ini yang tadi disebut kalau di sini mungkin apa early learning teman-teman ya, anak diberi kesempatan untuk belajar sejak dini. Oke, dirumuskan menjadi pesan kunci namanya buah hati. Cuma ini kok kalau kelihatannya sangat dipaksakan ya. Gizi tapi ininya B ya, beri kecukupan gizi. Keamanan tapi ininya U apa singkatannya. Nah, ini akhirnya Malah tambah susah. tambah susah ya. Berarti enakan yang Iya, ini, teman-teman ya. iya. Yang di Enakan awal yang ini, tadi. yang di awal Iya. ini, enakannya ini. Jadi ini aja lah. Tapi kalau ada pertanyaan, kata kunci dalam pengasuhan anak, ibu bisa menyebutnya dengan buah hati itu. Ini pesan kunci ya. Ini ada di modul teman-teman. Pesan kunci atau ada di pedoman itu. Pesan kunci dalam tamasya adalah buah hati. Buah hati apa isinya ya nanti yang penting kalau teman-teman bercerita tentang ini ada good health, adequate nutrition, ada responsive caregiving, ada opportunity for early learning dan safety dan secure. Ini teman-teman ya. Ini 5 komponen pengasuhan. Nah, terkait komponen pengasuhan ini, pertanyaannya bisa begini teman-teman. Apakah maksudnya gini, di bawah ini mana yang bukan
5 komponen pengasuhan. Nah, nanti mungkin ada 5 opsi itu, salah satunya salah itu. Itu bisa begitu. Atau mungkin ada cerita, dalam cerita itu atau dalam frase atau sepotong kalimat itu nanti disebut ini termasuk komponen pengasuhan anak usia dini yang mana gitu. Teman-teman bisa. Pokoknya kalau kita mau ingat ya 5 komponen itu ada kesehatan eh, lahir batin ya, good health, ada pemberian nutrisi yang adekuat. Nah, ini adekuat itu istilah di kesehatan rupanya ya teman-temannya. Sering banget menggunakan istilah adekuat. Karena materi-materi yang ada di pengasuhan anak usia dini itu yang buat bukan hanya BKKBN teman-teman, tapi kolaborasi ya dengan Kementerian Kesehatan. Baik, ini buah hati ya, jadi rumit katanya teman-temannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau begitu ada berapa layanan tamasya? Ada 3 ya teman-teman ya. Pendampingan pengasuhan bagi pengasuh, pendampingan bagi anak, dan pendampingan bagi orang tua atau keluarga. Jadi teman-teman sekalian di tamasya itu nanti pengasuhnya benar-benar menjadi perhatian kita, menjadi pemerintah. Pemerintah memberi perhatian yang baik ya kepada pengasuh-pengasuh TPA itu supaya mereka dapat membina tumbuh kembang anak dengan baik. Kayak ada 3 ya, teman sekalian layanannya. Kemudian, bagaimana pengasuh mendapatkan pendampingan? Dia bisa melalui fasilitas belajar mandiri, bisa mentoring dan coaching ini. Bisa kelas daring atau bisa nanti konsultasi langsung. Dihadirkan teman-temannya. Pengasuh-pengasuh TPA itu diundang dalam sebuah pertemuan atau sebuah sosialisasi tentang tumbuh kembang misalnya bisa. Jadi banyak cara ya teman-teman. Tapi intinya kalau teman-teman lihat di pedoman itu ada fasilitasi belajar mandiri melalui e-learningnya BKKBN-nya dan ada mentoring dan coaching. Mentoring atau pembimbingan ya dari ahli. Oke. Baik, nah teman-teman sekalian, sebentar saya meluncur ini. Nah, kalau yang ini yang awal ini kan pendampingan bagi pengasuh nih, teman-teman. Kan ada 3 tuh, pendampingan bagi pengasuh, pendampingan bagi anak, dan pendampingan bagi keluarga. Nah ini pendampingan bagi pengasuh, kemudian ini pendampingan bagi orang tua. Nanti ada kelas parenting, teman-teman. Kelas namanya kelas asuh orang tua atau kelas parenting. Ada orang tua hadir, teman-teman. Jadi ada pertemuan yang dijadwal yang menghadirkan orang tua itu tentang tumbuh kembang anak. Nanti orang tua akan mendapatkan laporan dari pengasuh tamasya. Ya, jadi dalam pertemuan itu nanti orang tua akan diberi semacam rapot lah ya, rapot atau feedback tentang tumbuh kembang anaknya yang dititipkan itu. Sampai di sini teman-teman, gimana? Ada jelas nggak saya bisa menyampaikan ini atau kalau kurang jelas nanti kita diskusi. Bisa diterima ya Bu ya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Bisa Pak Bisa, Mamat. Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti ada kelas pertemuan orang tua di Tamasya itu. Ini untuk gambaran aja, jadi ini besaran-besarannya. Nah ini pendampingan terhadap anak itu nanti meliputi ini teman-temannya, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, dan informasi atau rapot kepada orang tua. Ini pendampingan terhadap anak. Jadi bukan anak yang apa, misalnya diawasi langsung enggak, tapi nanti dengan kerjasama dengan kader atau TPK atau apa nanti pengasuh dari kader posyandu ya maksudnya kader posyandu atau TPA, TPK tim pendamping keluarga ada kerjasama dengan Tamasya itu nanti akan membahas tentang pertumbuhannya gitu, pertumbuhan anak yang dititipkan di situ. Pertanyaannya adalah yang nitipin orang jauh-jauh Pak gitu. Berarti nanti bisa boleh ya teman-teman dengan cara lain. Yang nitipin bukan orang sekitar Tamasya, kan bisa tuh. Jaraknya 10 kilometer. Nah itu nanti mungkin akan diminta ya buku KIA-nya oleh pengasuh Tamasya. Kemudian pemantauan perkembangan
Perkembangan kan kembang nih. Ini kembang itu maksudnya karakter, kecerdasan, apa non fisik lah intinya, bukan badannya. Ada gerakan kasar, gerakan halus dan sebagainya itu nanti dipantaunya melalui KKA, kartu kembang anak gitu, teman-temannya. Jadi anak terpantau benar itu. Jadi terpantau benar itu artinya terpantau ukuran pemantauannya menggunakan pemantauan yang selama ini ada. Kalau pemantauan pertumbuhan terkait badan itu dengan data posyandu, LC-MIL, buku KIA, atau pengukuran langsung di Tamasya. Kalau perkembangan itu menggunakan pemantauan KKA dan pengisian KKA ini ya, dan pemantauan rutin per bulan atau tribulan. Nah, bagi orang tua dalam rangka pendampingan terhadap anak, dia orang tua akan mendapatkan rapot atau mendapatkan informasi tentang tumbuh kembang anaknya yang ada di Tamasya. Jadi tidak sekedar penitipan anak biasa yang penting anaknya apa aman, ada tempatnya. Aman belum tentu secara fisik, secara psikis aman ya teman-teman sekalian. Karena kekerasan itu kadang-kadang bukan hanya fisik tapi bisa berupa kekerasan verbal atau tekanan-tekanan ya atau semacam pressure ya kepada anak itu. Nah, teman sekalian untuk layanan rujukan itu nanti yang dirujuk adalah yang pertumbuhannya tidak normal atau perkembangannya tidak sesuai tahap perkembangan atau ada indikasi kekerasan atau ketika anak butuh layanan rujukan lainnya. Seperti apa layanan rujukan lainnya ya yang ya bukan karena abnormal atau perkembangan atau kekerasan tapi mungkin di situ mungkin ada semacam bullying ya atau mungkin juga ada misalnya di situ perilaku anak yang ternyata diketahui ada menyimpang atau apa gitu ya itu bisa dirujuk. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman silahkan sambil minum kopi-kopi gitu ya sambil nikmati snack ya. Saya tak ngomong dulu gitu. Nah, ini indikator keberhasilan tamasya. Nanti indikator ini dipakai untuk menentukan apakah tamasya itu masuk pada kategori platinum, gold, atau satunya lagi apa ya? Ada tiga ini. Yang pertama ada tiga klasifikasi maksud saya. Indikatornya adalah rasio pengasuh dengan jumlah anak. Semakin sedikit anak yang diasuh, rasionya gitu ya satu pengasuh mengasuh 5 orang itu semakin baik dibanding satu orang pengasuh mengasuh 20 anak itu ya itu rasio namanya perbandingan kemudian presentasi pengasuh yang terdampingi atau mengikuti pelatihan presentasi anak yang mendapat pengasuhan ya kemudian ada orang tua yang mendapatkan umpan balik semakin banyak orang tua mendapat umpan balik semakin meningkat tuh klasifikasinya. Caranya gimana? Ya, caranya harus ada pertemuan orang tua atau parenting itu supaya orang tua mendapat umpan balik. Beginu, begini, begitu teman-teman ya. Ini adalah klasifikasinya ada platinum, gold, dan silver ternyata teman-teman ya. Jadi yang paling bagus itu tamasya platinum karena indikator yang tadi saya sampaikan itu antara 76 sampai 100 itu. Ya, rasio ya, rasio dengan pengasuh dengan anak misalnya itu antara 76 sampai 100. Kemudian tamasya apabila 51 sampai 75%. Kalau yang silver indikator-indikator tadi ini teman-teman saya ingatkan lagi indikator-indikator ini rasio pengasuhan, persentase pengasuh yang terdampingi, persentase anak yang mendapat pengasuhan atau persentase orang tua dapat umpan balik itu di bawah 50%. Itu silver. Tapi kalau 51 sampai 75 itu gold ya. Jadi silver, gold dan platinum itu tingkatan tamasya. Kalau IMP itu klasifikasinya apa? Teman-teman masih ingat nggak yang IMP? Sederhana, Dasar mandiri, Besar, berkembang berkembang, mandiri. kasar, Mandiri. Ya itu yang mandiri. IMP ya. Nanti kita akan bahas IMP.
Dan ini ada yang nggak bisa masuk ya. Kasian Mas Pandi itu. Baik ya, oke teman-teman, mungkin itu tentang tamasya, sepintas tentang tamasya ya. Kira-kira ada nggak yang kira-kira bisa nggak ditangkap dari apa yang saya sampaikan teman-teman sekalian tentang tamasya ya? Itu poin-poinnya Bisa, seperti itu. Bisa. Baik. Pak. Oke. Baik. Berikutnya mau bahas apa teman-teman sebelum kita bahas soal antara gati dengan genting. Genting. Gati, Pak, gati. Gati. Kan ada tamasya, gati, genting, sidaya. Ini apa dulu? Gati. Baik, saya akan carikan gati ya. Oh, sorry. Nah, gati. Gati singkatan apa, teman-teman sekalian? Gerakan Ayah Indonesia. Indonesia. Baik. Oke, ini saya skip dulu, terus pindah gati. Oke, baik ya. Gati, udah terlihatkah teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Sudah sekarang ya. Gati, gerakan ayah teladan Indonesia. Gerakan ayah teladannya. Tapi sekarang ada tambahan Indonesianya. Awalnya cuma GAT, GAT ya, tapi jadi susah diucapkan. Baik, teman-teman sekalian, mungkin salah satu alasan utama ya, kenapa GAT itu ada adalah karena fenomena fatherless. Jadi fatherless itu adalah ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan, teman-teman. Jadi selama ini pengasuhan lebih banyak diurus oleh ibunya itu ya. Dan walaupun ayah ada, ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, tidak harus sedang merantau, teman-teman. Tapi ayah ada di rumah, tapi tidak memerhatikan, tidak merasa perlu mendampingi atau dalam pendampingan pengasuhan anak. Itu namanya fatherless, teman-teman. Kemudian eh, ini mendukung astacita mana ya di Quick Win itu astacita keempat teman-teman tentang pengembangan SDM, sumber daya manusia, pembangunan SDM. Baik, nah ada di modul pedoman GATI teman-teman itu ada peran ayah dalam keluarga sebagai provider atau penyedia kebutuhan, pencari nafkah lah ya teman-temannya, provider, penyedia penyedia layanan sebetulnya istilah provider itu. Tapi ini adalah penyedia kebutuhan. Kemudian ada protektor perlindungan. Ayah berfungsi sebagai perlindungan dalam keluarga. Kemudian ada decision maker atau pengambil keputusan. Kemudian ada eh, child specializer dan edukator, yaitu sebagai pendidik dan menjadikan anak sebagai makhluk sosial. Yang kelima adalah nurture mother atau pendamping ibu dalam pengasuhan. Nah, ini teman-teman yang kelima ini itu hampir orang itu harusnya ayah kan terlibat tuh dalam pengasuhan. Tapi ternyata tidak, pengasuhan dan pendampingan anak sekolah ternyata tidak gitu. Tidak terlibat. Baik ya, teman sekalian ya. Lalu apa itu GATI, teman sekalian? Ini adalah program nasional meningkatkan ya teman-teman ya. Ini untuk meningkatkan nih teman sekalian. Untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Ya, dalam pengasuhan anak dan remaja. Jadi meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan remaja. Membentuk karakter ayah yang aktif,
Ya, jadi ini tujuannya ya, membentuk karakter ayah yang aktif dan peduli bertanggung jawab dalam. Intinya peran ayah ditingkatkan teman-teman nih dalam GATI ya. Ditingkatkan dalam pengasuhan dan pendampingan anak dan remaja. Oke ya, lanjut dulu ya teman sekalian ya. Harapannya kalau teman-teman udah menyimak ini nanti mengerjakan soal-soal quick win menjadi lebih mudah gitu. Karena udah paham konsepnya itu. Kemudian tujuannya apa program GATI? Baik, saya harus edit teman-teman sekalian nih, edit sebentar ya. Coba saya edit dulu sebentar. Ini GATI, sasaran program GATI. Nah ini ada double ya, double daripada nanti lupa nggak diedit ya teman sekalian ya. Masih terlihat nggak teman-teman sekalian di situ? Masih, Pak. Masih ya? Lihat, Pak. Baik. Oke teman-teman sekalian, tujuannya adalah ada 3 dari program GATI. Mendorong keterlibatan ayah, meningkatkan kesadaran publik atau kesadaran masyarakat, kemudian pembentukan generasi yang mandiri. Ini adalah tujuan Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, pembentukan generasi yang mandiri, bersaing dan sehat mental. Baik, ini tujuannya nggak usah kita bahas, sudah terbaca seperti itu ya, udah bisa dipahami sendiri teman sekalian. Nah, oke. Kalau begitu, siapa sasaran program GATI, teman-teman? Ada 4, teman-teman. Sasaran program GATI ada 4. Ya, yang pertama adalah ayah yang memiliki anak usia dini. 2, remaja laki-laki sebagai calon ayah. Ya, jadi remaja juga menjadi sasaran nih. Jadi saya ulang, anak yang punya punya balita dan apa remaja ya, remaja laki-laki yang belum sekolah ini. Kemudian yang ketiga adalah ASN PP atau P3K ya. ASN atau PPNPM. ASN kan terdiri dari PNS dan non PNS nih, P3K ini. Kalau PPNPM ini singkatan dari pegawai pemerintah non pegawai negeri. Ini PPNPM. Sekarang sudah diangkat menjadi P3K. Tapi yang laki-laki, yang bapak-bapak itu adalah sasaran program GATI. Kalau perempuan tidak. Yang keempat adalah masyarakat umum melalui komunitas, institusi pendidikan dan keagamaan. Baik, teman-teman sekalian, lalu prinsipnya adalah bahwa saya ngebut nih teman-teman ya. Prinsipnya adalah keterlibatan aktif dan sistematis, teman-teman. Keterlibatan aktif dan sistematis ayah ini ya, dan calon ayah melalui berbagai KIE. Jadi melalui KIE, teman-teman. Intinya meningkatkan keterlibatan aktif dan sistematis melalui KIE. KIE-nya bisa bermacam-macam nih. Ada khotbah Jumat, khotbah mimbar ayah teladan, ada sosialisasi di berbagai media. Nah, nanti kita lihat peran teman-teman sebagai penata KKB atau sebagai penyuluh KB seperti apa itu dalam program GATI ini. Nanti kita lihat beberapa kegiatannya, teman-teman. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah pelaksanaan program GATI. Pelaksanaan program GATI itu melalui empat bentuk ya. Yang pertama adalah layanan konseling digital, layanan konseling tapi digital tuh, bukan konseling langsung nih, tentang siap nikah dan Satya Gatra, keluarga sejahtera itu. Ini ada di Balai Penyuluhan teman-teman. Kalau di kecamatan, kalau ada juga Satya Gatra yang di OPD KB atau Dinas KB Kabupaten dan Dinas KB Provinsi atau BKKBN Provinsi. Sementara itu belum ada yang swasta menyelenggarakan Satya Gatra gitu ya, masih pemerintah. Baik, yang kedua adalah konsorsium komunitas ayah teladan, yang ketiga adalah dekat atau desa keluarga ayah teladan, yang keempat adalah sebaya sekolah bersama ayah. Ini adalah layanan-layanan secara detailnya ya teman-teman apa yang dilakukan.
Kalau layanan konseling digital, kita itu mempromosikan kegiatan melalui media sosial dan kegiatan event-event lain. Yang kedua adalah implementasi kegiatan konseling dilakukan melalui siap nikah atau LCMIL ya, dan Satya Gatra melalui tim konseling. Ini bentuk hati yang pertama teman-temannya. Jadi nanti atau sekarang itu sudah ada link untuk konsultasi bagi orang tua, bagi ayah atau remaja. Ya, kalau siap nikah ini LCMIL ya, kemudian ada link-link ini. Lah, kalau begitu, apakah bisa di kabupaten atau kecamatan membentuk Satya Gatra online itu? Nah, ini sangat dianjurkan teman-teman dalam pelaksanaan KD. Baik, teman sekalian, yang kedua adalah konsorsium komunitas ayah teladan atau kompak tenan. Ini minimal ada di kabupaten, teman-teman ya. Kalau teman-teman penata KKB ngurusi ini. Tapi kalau teman-teman penyuluh KB, ini biasanya hanya pembentukan atau membentuk komunitas-komunitas itu di desa dekatnya, dekat singkatan apa saya lupa ini. Kita buka lagi nih teman sekalian, dekat. Desa Kelurahan Ayah Teladan ya. Desa garis miring Kelurahan Ayah Teladan, disingkat dekat. Jadi ini singkatan semua teman-teman. Pertama adalah konseling digital, kedua kompak tenan, ketiga dekat, yang keempat adalah sebaya, sekolah bersama ayah. Oke ya teman-teman ya. Masih nyimak teman-teman atau sudah pada pergi? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, Masih, Masih, Pak. Pak. Mbak Masih. Asti, masih ya, baik. Nah, ini layanan-layanannya. Kemudian layanan kedua adalah kompak tenan. Ini minimal ada di kabupaten, teman-teman. Jadi di provinsi kabupaten itu ada konsorsium. Konsorsium atau holding atau apa induk ya. Induk dari komunitas ayah teladan. Kalau teman-teman penata KKB lebih ngurusin kompak tenan, konsorsiumnya ya. Kalau teman-teman penyuluh KB lebih berperan di membentuk desa kelurahan ayah teladan dekat ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dilakukan dalam kompak tenan itu yang pertama adalah mengidentifikasi komunitas yang akan bergabung. Ya, komunitas-komunitas ayah teladan, baik itu dekat atau desa kelurahan ayah teladan jadi satu komunitas, atau mungkin ada komunitas lain. Tapi intinya terdiri anggotanya adalah ayah-ayah teladan. Kemudian pembentukan konsorsium penggiat dan komunitas ayah teladan. Kemudian ada SK ya. Kemudian ada implementasi kegiatan kompak tenan itu dilakukan melalui portal Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Portal atau situs teman-temannya, situs Gati. Ya, ini pasti masih terpusat sentral ya dari Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah desa kelurahan ayah teladan atau dekat. Apa yang dilakukan? Teman-teman harus memperhatikan bahwa dekat itu berbasis kampung KB, teman-teman ya. Jadi desa kelurahan ayah teladan itu ada di kampung KB. Nah, apa kegiatannya di sana itu ada edukasi pengasuhan ayah, ada penyuluhan oleh tenaga pengasuhan ya kepada bapak-bapak gitu yang kumpul di dekat di desa ayah teladan. Kemudian sosialisasi dan promosi melalui media sosial. Medsosnya apa teman-teman KB itu, medsosnya teman-teman di Balai, teman-teman di kabupaten, teman-teman atau secara individual ya, yang pembina wilayah kampung KB atau dekat itu banyak banget ya kegiatannya teman-teman akhirnya ya. Nah, yang keempat dari KT adalah sekolah bersama ayah, disingkat sebaya. Nah, ini yang konkret kemarin pernah disosialisasikan adalah mengantar di hari pertama sekolah anak ya. Jadi ayah mengantar anak ketika hari pertama sekolah, itu salah satu wujud itu dari sebaya. Tapi kan tidak mungkin setiap hari teman-teman. Maka teman-temannya itu secara kelembagaan itu nanti ada eh,
kelas pengasuhan ayah ini teman-temannya. Jadi sekolah bersama ayah itu nanti ada semacam apa pembentukan kelas pengasuhan ayah di sekolah-sekolah teman sekalian. Jadi sekolah-sekolah atas kerjasama yang dirintis oleh teman-teman penyuluh KB itu membentuk perjanjian kerjasama bahwa parenting di sekolah itu yang hadir adalah ayah itu. Parenting kesekian mungkin ya, tidak setiap pertemuan orang tua wali murid. Tapi mungkin pertemuan wali murid di bulan apa yang harus dihadiri hanya oleh ayah. Nah, tugas kita berarti kan kita berkoordinasi nih dengan sekolah. Berkoordinasi dengan sekolah. Dari balai penyuluhan ya, mungkin konsultasi dengan camat, koordinasi dengan camat, nanti menyusun surat ke sekolah-sekolah ya, menghimbau agar pertemuan wali murid dihadiri oleh ayah dalam rangka sekolah bersama ayah. Terus di sana ngapain ya orang tua itu yang orang tua wali murid yang hadir itu, di sana orang tua akan mendapatkan laporan perkembangan anak-anak yang sekolah di situ dan akan mendapatkan sosialisasi tentang pengasuhan oleh ayah gitu. Teman-temannya macam-macam banget ya ininya ya inovasi quick win teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebaya ini diprioritaskan pada sekolah-sekolah siaga kependudukan atau sekolah yang sudah ada PIK remajanya atau sekolah yang sudah ada pojok kependudukan. Kenapa begitu? Karena sekolah-sekolah yang SSK, ya, sekolah siaga kependudukan, sekolah yang ada PIK remaja atau sekolah yang ada pojok kependudukan itu kan sudah ada komitmen tuh, sudah ada kerjasama. Jadi memulainya akan lebih mudah ya sekolah-sekolah yang sudah punya komitmen terhadap terhadap pengasuhan anak gitu. Pokoknya sekolah yang sudah kerjasama dengan teman-teman sekalian. Baik, itu ganti teman-teman sekalian. Masih bisa bertahan atau kita bahas soal teman-teman? Contoh ya, ini contoh teman-teman. Jadi kita buka belum menggunakan slideshow atau yang di bawah ini. Jadi teman-teman akan langsung melihat jawabannya. Saya belum pakai ini, belum pakai ini nih teman sekalian yang belum ngeklik yang slideshow di kiri bawah ini ya, slideshow ini. Kalau belum saya klik, itu tampilannya itu ini warna kuning itu petunjuk sebetulnya, petunjuk soal atau clue ya. Kemudian hilang ini. Ini kan langsung kelihatan nih. Ini kalau belajar kayak gini, kita langsung ketemu jawabannya sepertinya kurang bisa terlalu iya, susah untuk diingat teman sekalian. Makanya saya akan pakai ini teman sekalian. Nah, ini kan clear nggak ada warna kuning, nggak ada jawabannya. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan mudah, Bu. Jadi ada bentuk soal yang jawabannya yang 4 salah, yang 1 benar itu. Kan B. gampang itu. Mana ini? B. Dalam implementasi Sidaya, lansia berdaya ya, petugas KB menekankan pada mana ini? Penjelasan pelaporan. B. B ya, penggunaan aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan layanan lansia. Baik. Salah satu instrumen penting pencatatan PJP apa Bu kalau di Sidaya? Kalau kita lagi ngomong Sidaya itu ada istilah PJP. Apa itu teman-teman? Perawatan jangka panjang. Ya, perawatan jangka panjang. Oh. Oke. PJP, perawatan jangka panjang lansia. Nah, salah satu instrumen dalam pencatatan PJP itu Keluarga. Oke. Keluarga, Pak. Mana? Oke, formulir F1 PJP yang memuat data identitas lansia dan tingkat ketergantungan. A ya, oke ya. Nah ini yang kuning ini saya hanya menekankan ini loh, petunjuk soalnya gitu. Supaya kalau soalnya panjang itu teman-teman nggak pusing itu dibikin semua. Tapi ini sih beruntung soalnya saya bikin pendek-pendek ya.
Karena soal ini saya maksudkan bukan untuk dihafal, tapi sebagai sarana Dipahami. belajar. Ya dipahami dan sebagai cara belajar yang menggunakan soal. Kalau soal yang sesungguhnya mungkin panjang. Nah, pada saat soal itu panjang, maka teman-teman harus cermat tuh mana kunci, mana eh, Clue. pesan-pesan kunci atau clue-nya atau petunjuknya itu ya. Teman sekalian Catatan. ya. Oke ya. Baik, Hmm. kita lanjut. Dalam 7 dimensi lansia tangguh, dimensi lingkungan berfungsi pada apa, teman sekalian? B, Pak. B. Iya. Oke Ciptaan ya. dunia. Karena Lingkungan. ngomongin lingkungan ya, dimensi Iya, lingkungan, lingkungan. maka yang paling tepat adalah opsi jawaban yang terkait dengan lingkungan. Oke ya, lanjut ya. Hmm. Sekolah lansia atau sekolah lansia yang ada di BKL, di Bina Keluarga Lansia ini, Bu, ya, Mas. Sekolah lansia yang ada di BKL didasarkan pada prinsip apa? Di antara Sepanjang B, hayat. B, Pak. B, Pak, bebek. alasannya apa, teman sekalian? Non formal. 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 Sepanjang Formal. hayat. Oke, baik ya. Hmm. Nah, berikutnya, siapa penerima genting, teman sekalian? C, Ya, Pak. saya, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Pak Duta. Oke, kalau ada pertanyaan begini lagi, siapa sasaran penerima genting, teman-teman? Jawabannya mana? Sekarang. C, Pak. C. C ya. Oke, baik. Sama C. sasarannya ini apa? Dapur dahsyat. Sama ya. Kalau dapur sehat kan semua keluarga risiko stunting itu. Iya. Keluarga apa? Keluarga bukan hanya ibu hamil, ibu menyusui, bukan hanya badut. Jatim. Satin, kemudian keluarga berisiko karena jamban atau lingkungan itu juga. Iya. Disingkat Verval. B3 Pak Bambang. Kenapa, Bu? Disingkat B3. apa itu, Mbak Dian? Bumi, Bumi, Baduta. Busui. Oh, Tiga B3. B. 3B. Ya. Bumil, B3. Busui, maaf, Bu, Baduta. Baduta. Baduta 3B. Baik, ini sasaran genting. Verval, data sasaran stunting, ini B, teman-teman. Pak. B ya, langsung ya. Ini nih. Mana ini? Sasaran penerima. Verval. Verval itu untuk memastikan data, teman-temannya. Namanya verifikasi kan. Data Iya. itu benar nggak itu sesuai dengan kriteria. Kalau yang ini nggak perlu dipikir panjang lah ya Bu ya. Kesejahteraan ibu dan anak fase 1000 hari kehidupan diatur dalam Undang-Undang nomor berapa, teman-teman? Undang-undang yang mengatur tentang 1000 HPK. 4 A. Teman-teman ya. Undang-Undang nomor 4. Ini undang-undang yang aneh, teman-teman. Undang-undang biasanya kan ada larangan, hak kewajiban. Ini undang-undang tentang substansi ilmu ya, ilmu kesejahteraan ibu dan anak gitu. 1000 HPK itu menjadi undang-undang, teman sekalian. Alhamdulillah ya. Dasarnya kuat tuh kalau pengasuhan ya 1000 HPK. Baik. Ini sudah mulai ke ini gampang banget. Itu skip aja ya, teman sekalian ya. Atau mau diisi apa? Ya, teman susah. A, Pak. Ya, oke, baik. Tamasya merupakan tempat penitipan anak yang memberikan layanan sebagai berikut. Layanan apa, teman sekalian? Pengasuh, Pak. anak, orang tua, keluarga. C. Oke, ya. Anak, orang tua dan Pengasuhan keluarga. bagi pengasuh, Cici. anak, orang tua, dan keluarga. C. Oke ya, Orang apal ya Bu ya, teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Iya. Ibu. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, kemudian Kepmenduk Bangga, keputusan Menteri Kependudukan. Genting. A. Genting, Pak. Genting. Oh, genting ya. 329 itu tentang genting. Kalau nomor 29 saja tentang apa? Gati atau tamasya? Tamasya, Pak. Tamasya. Pinter-pinter ini harusnya nilainya bisa 150. Ayo.
Belum. Amin, amin. Amin ya Bu ya. Semoga. Udah ada yang dapat dengar nggak lolos administrasi itu? Ada Pak. Lolos ya Mbak? Belum, Ya Pak. Pak. Belum tahu, Belum Pak. lolos, Pak. Ada Belum feedback lolos. Pak. Ada feedback. Ada feedback udah ada. Ya Pak. Sudah Oh belum. diperbaiki. Oh Sudah. ya, Ada suruh feedback suruh karena perbaiki. salah Ya ya baik. diperbaiki Baik, administrasinya. baik. Boleh kan diperbaiki ya? Boleh Pak. Iya, Alhamdulillah. boleh. Ya, boleh, baik. Program yang mendorong keterlibatan ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak itu namanya apa? Oke, Pak. Hati. Yati. Gerakan Ayah Ya, Teladan gam- Indonesia. gampang banget. Ini soal-soal yang kayaknya C1 atau soal itu masih soal level 1 ya. Kan ada 4 level tuh. Ini soal level 1. Oke. Pak Bambang, kalau misalnya waktu saat uji kompetisi gini soal-soalnya itu arahnya tuh kemana? Apa semua program BKKBN atau ada di luar itu, Pak? Kalau kompetensi teknis bangga kencana, kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, advokasi, KIE, demografi itu. Unit Jadi lebih kompetensi. terarah ya, Pak ya? Ada 6 unit Oh, untuk oke, Pak. kompetensi itu. Pasti itu Oke, nggak keluar ya. Yang oke, siap, kompetensi Pak. teknis lah ya. Baik. Apa tujuan dari GATI teman-teman sekalian? Oke, Pak. Oke, Pak. Terlibat Ya. dalam pengasuhan Oke. anak Hmm. remaja. Ini emang Kak Mimi ada di sini? Ada lah, Pak. Ada. Belajar loh, Karena Pak, saya, Pak. Mas Kur baru dari sini, Mas Kur. Ya Allah. Ya, ke sini. Harus selesai Salam. pelatihan Quick Win, Pak. Jadi tahu semua, Pak. Oh, alhamdulillah pembangunan keluarga ya. Iya. Ini Iya, langsung Pak. oke, Baru tahu selesai, semua. Pak. Berarti untuk quick win sebenarnya nggak ada masalah ya, teman-teman sekalian Insya ya. Allah tidak, Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita nggak usah sampai jam 9 ya. Nanti kita ini. Ini sudah ada jawabannya nih. Layanan digital ya, Siap berarti D nikah ya. dan Siap Satya nikah. Gatra. Kan ada Siap nikah ada dan 4 Gatra. kan ya. Ada Ya, 4 dekat, bentuk kegiatan dekat, atau layanan dari tempat tenang GATI. sebagainya. Oke. Ya. Yang pertama adalah siap nikah Satya Gatra, yang kedua adalah Kompak kompak tenang dan sebaya. Tas dan dan sebagainya. Kalau di sebaya. pembahasan tadi yang saya sampaikan itu ya ada 4. Iya. Sasaran utama GATI tidak mencakup kelompok berikut. Wow, udah jawabannya nih. Ada jawabannya. Remaja perempuan, ya. Oke, Pak. Remaja perempuan bukan. Remaja anak perempuan yang sudah menikah. Iya, yang belum nikah pun bukan, Dan- hanya laki-laki, teman-teman. Karena dia Iya, calon benar. ayah gitu, konsepnya begitu. Jadi ayah dan calon ayah. Calon ayah ya remaja laki-laki. Apa dampak yang diharapkan dari program Kompak Tenan? Ya, kalau ini udah penalaran, teman-teman. Komunitas ayah. Oke. Sebagai bahan. Meningkatnya Komunitas. partisipasi pria Iya. Iya. dalam KB. Bukan. Kompak Tenan Agen komunikasi perubahan. Bukan C ya, sebagai konsorsium. agen Agen perubahan. perubahan. Sebagai agen Hah? perubahan, teman-teman. C. Melalui gerakan, melalui ayah Konsep. teladan itu, namanya ayah teladan akan dicontoh oleh ayah-ayah lainnya itu. Namanya juga ayah teladan ya, teman-teman ya. Bukan telatan, teladan. Kalau telatan itu suka telat. Sebaya. Ada Sebaya. iya. Inisiatif GATI yang melibatkan sinergi. Sebaya, Oh, Pak. baik. Udah latihan pembangunan keluarga Quick Win ya udah pasti keren. Berikut ini yang bukan bagian dari Quick Win. GNOTA. 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 Ini, Pak. Ya, GNOTN. ya. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Berikut ini bukan tim pengendali genting di berbagai tingkatan. Kecamatan. Kecamatan. Kenapa begitu, Kecamatan. Mbak Angki? Kenapa? Kecamatan dia koordinasi, Pak. Betul. Tim Ya, Mbak Rizky, bener Mbak Rizky. Rizky dari Kemangkon. Dari mana? Rizky Kertanegara ya. Jadi, tim pengendali itu hanya ada sampai di tingkat kabupaten, teman-teman. Kecamatan namanya adalah tim koordinasi. Ya, ini benar nih yang benar nih, tim koordinasi genting kecamatan benar nih.
Tapi kalau tim pengendali genting kecamatan nggak ada. Adanya ada tim koordinasi, nanti di desa namanya tim pelaksana. Pelaksana. Oke ya, teman-teman. Itu keren-keren semua ini, teman-teman. Karena belajar bersama itu mungkin lebih semangat ya, atau lebih mau ya daripada belajar sendiri, teman-teman. Nggak ngikutin Nah, sebenarnya kemarin. iya, kalau belajar sendirian, aduh, kayaknya susah, teman-teman. Ngantuk Pak kalau belajar sendiri Ngantuk Pak. Pak kalau sendiri Pak. Ada Kalau ngantuknya. rame-rame mah semangat karena Benar, satu rame-rame nyaut. semangat. Nah, jadi kita belajar bersama, ikut hukum semua, lulus semua gitu. Amin. Amin. Semoga Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikut ini bukan peran tanggung jawab genting dengan kecamatan. Bukan. Menyumbang. Oke, Orang yang kaya. bukan. Menyumbang nih. Ini bukan Iya. tugas utama sebenarnya, walaupun kita juga mungkin menjadi orang tua asuh ya. Tapi tidak menyumbangkan sebagian penghasilan anggota tim. Jadi nanti harapannya genting itu merupakan hasil Inovasi inovasi pentahelix, melibatkan berbagai pihak. pihak. Ya, jadi advokasi nanti diperlukan sekali di sana. Betul Pak. Peran tanggung jawab tanggung jawab penyuluh KB, PLKB dalam pelaksanaan genting apa kira-kira? Apakah melaksanakan KIE? Apakah menerima data sasaran? Iya, Pak. Apakah KIE Pak. menentukan menu? Pak. Kalau B apa Mbak Oles? Penting. Pak. Kalau menerima data Apa sasaran dari melaksanakan TPK ya nggak komunikasi, mungkin ya. informasi dan edukasi? Apalagi nih menerima bantuan untuk sasaran enggak kita ya. Tidak Pak. Tidak pasti. Baik. Jadi KIE ini adalah peran yang atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Peran teman-teman seorang penyuluh penyuluh. KB. Ya. Loh, nanti nggak cukup waktu tuh, kan masyarakatnya banyak gitu dalam genting itu. Step Nah, by step. ini ya step by step atau dia membentuk tim KIE atau memanfaatkan kader yang sudah dilatih KIE. Berikut ini adalah pelaksana genting tingkat desa. Kecuali berarti yang bukan ya. Rukun tetangga ya. Kecuali rukun tetangga. Rukun tetangga, RT. RT. Bukan. Jadi kalau di panduan genting itu tim pelaksana tingkat desa itu yang melaksanakan itu ada Kampung KB, Dasar, dan TPK. Didampingi oleh penyuluh KB, PLKB. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menurut konsep ini, kecuali di awal-awal dulu karena baru ada ya, teman-teman bawa bantuan langsung ke rumah-rumah, capek teman-teman sekalian penyuluh ya. Menyalurkan langsung enggak ya dalam konsep ini ya. Tapi dulu kan memang belum dibentuk Pak Bambang, iya karena baru merintis biasanya teman-teman penyuluh itu langsung melaksanakannya. Nanti teman-teman penyuluh terlalu terhorsir ya, kasihan. Yang merupakan strategi pengasuhan anak usia dini holistik integratif mana ini? Pengasuhan, jadi strategi teman-teman, strategi pengasuhan. B apa, Bu? Bebek, Mbak Olis ini ya? Iya, Pak. Mbak Olis. C B kali ya. ya. Oh, bukan. HI ya Pak ya, HI. Iya, HI berarti B. peningkatan usia akses. dini HI. Jadi bagaimana meningkatkan pengasuhan anak usia dini, teman sekalian holistik ya secara keseluruhan, itu adalah dengan meningkatkan akses dan kompetensi kader kapasitasnya, dan fasilitator pengasuhan anak usia dini. Ini strategi masyarakat dan penyelenggara serta tenaga pelayanan. Ini yang paling tepat di antara yang lain nih, teman sekalian. Kalau ini peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengasuhan anak usia dini holistik integratif. Coba nanti cek di ini ya teman-teman ya. Karena ada kadernya Pak. Makanya itu benar. Yang B ini ya.
kompetisi kader karena dia nanti yang Iya. Ini memfasilitasi. kelengkapan jenis, ini jenis pelayanannya. Dan Sukandar. Jadi strategi pengasuhan nih dalam pengasuhan. Oke, baik. Mudah-mudahan soal ini nggak keluar ya teman sekalian. Dipelajari kok nggak keluar ya. Membingungkan ini. Iya. Panjang dan bingung. Tapi soalnya memang panjang-panjang teman sekalian. Ini langsung ya teman sekalian ya. Berikut ini bukan dimensi pengasuhan anak usia dini menurut Pemberian dan pendidikan NCF, bagi anak dengan kegagalan tumbuh kembang. Nurturing Care Framework ya, kerangka pengasuhan dari organisasi dunia. Ada 5 kan ya teman-teman ya. Bukan Kesehatan fisik mental, good health Rujukan ya. ya Pak, kegagalan. Terus B, bukan sebagai pemenuhan perujuk nutrisi ya. adekuat, iya enggak? Tadi masuk. Iya Pak. Kemudian ada pola asuh responsif, ada. Ada responsif, Kesempatan beri kesempatan untuk belajar sejak belajar. dini ada. Satunya lagi apa kira-kira yang belum masuk di sini? Kalau ini kan keliru ini. Iya, Satunya bukan lagi. apa itu? Nutrisi ada sudah. Nutrisi sudah ada ya. Belajar Aman-aman tadi sejak Pak. dini. Yang responsif ada. Yang Safety. aman, safety Aman, dan Pak. security. dan Safety. security. Iya, itu satu dimensi yang di sini nggak ada ini. Ini digantikan nih, layan rujukan. Ini bukan dimensi pengasuhan. Baik. Lingkungan. Berikut ini terdapat satu pernyataan tentang pesan kunci dalam pengasuhan anak. Tadi pesan kuncinya apa, teman-teman? Buah hati. Buah Buah hati Pak. hati. Buah hati menjadi generasi. Nah, Sejak anak usia dini. kalau buah hati, di sini ada opsi C dan D itu yang bisa kita pilih ini. Kalau pesan kuncinya adalah buah hati, berarti ada 2 opsi jawaban. Mana di antara C dan D menurut kecermatan teman-teman? D. D, Pak. D. D, Pak. D, Pak. ya. Generasi emas. D, 7 sampai 2 teman-teman. tahun. Sejak anak usia Kenapa? dini. Kenapa? Karena ini buah hati menjadi generasi emas. Generasi Ya, emas itu pada usia 2 tahun, banyak Pak. aspeknya, ya. Kalau buah hati yang cerdas, dia hanya cerdas saja. Aspek lain tidak ada itu. Ya, ada Kalau generasi generasi emas itu ada cerdas, sehat, terus kemudian rohani, agama. Maka beda. Dan sewu. Nggih, ngajar teman-teman. Oke, berikutnya adalah mengapa PJJ berbasis keluarga menjadi penting nih. Mengapa ini teman-teman? Jadi perawatan jangka panjang yang berbasis keluarga, apa B. pentingnya dalam program Sidaya? B, Pak. B. B ya, Keluarga karena caregiver. adalah Caregiver. caregiver utama. Itu di modul Sidaya, teman sekalian itu disebut tuh bahwa dari survei itu sekitar 60-an% itu adalah keluarga mengasuh lansia itu. Jadi karena faktanya seperti itu, maka perawatan jangka panjang itu melihat keluarga itu sebagai hal yang penting karena dia mengasuh lansia itu, merawat lansia. Nah ini data survei ya. Survei apa ini? Indonesia ya. Ini terkait dengan ya. Survei ini ada di modulnya teman-teman ya. Survei apa ya? Nanti kita cari di modul IFLS ya. Baik. Salah satu tujuan utama perawatan jangka panjang apa, teman sekalian? Meningkatkan Kualitas kualitas hidup hidup lansia, lansia, Pak. Ya, itu pilihan paling baik ya dibanding yang lain. Meningkatkan kualitas hidup lansia. Oke, apa yang menjadi indikator ya? Indikator lansia yang memerlukan perawatan jangka panjang. Jadi siapa sih lansia yang perlu dirawat dalam jangka panjang gitu? Maksudnya itu soal ini. Keterbatasan aktivitas sehari-hari. C ya. Jadi soal ini bilang bahwa siapa sih lansia yang perlu perawatan jangka panjang gitu ya. Menurut ADL, activity daily living ya. Jadi iya, jadi ini aktivitas keseharian. Lansia yang tidak bisa mandiri. Berarti. Lansia Iya, mengalami lansia. keterbatasan aktivitas sehari-hari. Keterbatasan aktivitas Iya, sehari-hari. betul ya.
Baik, lansia tidak bisa mandiri. LDL rendah. Iya, betul ya. LDL rendah ya. Baik ini ya, teman sekalian ya. Mengapa sindrom geriatri? Geriatri itu tanda-tanda penuaannya. Penyakit akibat degeneratif. Eh, B, 14I. 14I. Mengapa sindrom 14I itu penting dipahami? B, Pak. Ya, menurut analisa teman-teman B ya. Oke, karena bisa menjadi penyebab utama dalam komplikasi. Nanti teman-teman bisa baca ini, apa 14I ini? 14I, ada isolasi, ada banyak I ya, pokoknya hal-hal terkait itu. Perlu dibuka nggak teman-teman di modul? Pengen tahu 14I itu apa saja? Atau mau dibuka Boleh. sendiri? Dibuka sendiri ya, di modul yang ada di Google Drive. 14I. Atau teman-teman pengen sekarang kita bukakan bersama? Pak aja Pak, belum tahu. Belum Oh, belum bisa tahu sama. ya. Baik. Kita coba ya. Kita coba cari di modul Sidaya. Coba teman-teman sekalian. Genting ada nggak? Modul Sidaya. Oke, 14 itu ada tuh Bu ya di modul Sidaya itu. Saya ambil di Google Drive nih. Oke ya. Kalau mencari cepat menggunakan apa teman-teman mencari materi yang cepat atau mencari kalimat yang cepat dalam sebuah naskah, teman-teman pakai Control F ya kalau lagi Control F. belajar. Control F itu control find ya. Mana ini kok nggak muncul? Kalau Bismillah ya. Oh ini muncul ya. 14I gitu ya tadi ya. Iya. 14I. Benar nggak ini? Tadi kelihatannya ada koma itu. Oh, berarti nggak perlu pakai tanda ini, langsung aja coba 14I. Nah ini teman-teman ya, ada ketemu ini teman sekalian. Alhamdulillah. Saya bacakan teman sekalian ya, sindrom geriatri, kurang besar nggak tulisannya teman-teman sekalian? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ini, belum? Belum. Oh, Belum Pak. belum, belum Hilang Pak, hilang Pak. Belum Waduh, berbagi layar. belum berbagi layar ya. Saya terlalu bersemangat teman-teman kalau menemani teman-teman ini. Saya jadi nggak ngantuk betul Bu. Mungkin kalau nggak sedang kayak Baru gini saya kelihatan Pak. udah kelihatan ya. Mungkin saya Ya. udah ngantuk atau sudah pergi tidur atau mungkin lagi main kemana gitu ya. Tapi karena menemani Bapak Ibu, akhirnya saya jarang main kemana-mana Bu. Ya. Imobilisasi. Nah ini, sudah Stabilisasi kelihatan ya. postur. Sindrom geriatri 14 ini mencakup apa? Imobilisasi. Jadi dia tidak mobile itu, tidak bisa kemana-mana, tiduran saja. Gitu. Oh. Kemudian instabilitas postur, posturnya tidak stabil, ya. Jadi dia harus pakai tongkat lah. Kalau jalannya nggak rata atau apa, itu membahayakan. Ya. Ngompol. Kemudian inkontinensia ngompol ya, itu inkontinensia namanya. Kemudian infeksi, nah itu sudah 5 itu. A, B, C, D, O, D yang 4 ya. Kemudian ada Pak, impairment, impairment of sense atau kehilangan fungsi panca indera. Itu I kan ya teman sekalian ya. Kemudian ada inanition, gangguan gizi, malnutrisi, gizi buruk. Iatrogenik. Kemudian ada iatrogenik atau masalah akibat tindakan medis ya. Jadi mungkin keracunan obat atau apa lansia itu ya. Bisa ya atau mungkin salah penanganan medis itu. Kemudian ada insomnia, susah tidur. Nah, ini kan bisa lama-lama itu menjadi alasan ke rumah sakit. Kemudian gangguan fungsi kognitif. Ya, mungkin inkognitivisya itu ya. Tapi ini gangguan fungsi kognisi. Kesulitan ekonomi Pak. Apa itu namanya? Berkurangnya Kalau kemampuan yang keuangan ya. Ini berpikir. ekonomi Ini. itu Pak, kalau untuk impossibility itu kesulitan ekonomi. Kalau yang mana Bu? Oh yang ini, Yang K K. Pak. A ya. K
kesulitan keuangan atau ekonomi ya. Gitu ya Bu ya. Itu I Iya, itu. Pak. Oke, N, menarik diri atau isolasi ini nggak mau bergaul, isolasi. Kalau konstipasi apa teman sekalian? susah BAB. Anu, susah Susah BAB. BAB, susah BAB ya tuh kan gangguan tuh. Kemudian ada imun defisiensi sindrom biasanya ya, gangguan Gangguan imunitas. penciuman dan pendengaran. Yang mana? Yang imun? Yang M, Pak. Mana? Yang Imunodeficiency. ini bukannya ini apa Gangguan hatan. gangguan kekebalan tubuh, Imunitas. Ya, Iya. imun, Pak. imun ya kan imunitasnya Ya, kurang, ya. tidak punya ketahanan tubuh. Kemudian ada impotensia atau gangguan fungsi Seksual. seksual ya. Fungsi seksual mungkin kalau bagi lansia mungkin karena penuaan udah wajar dan tidak dibutuhkan ya Iya, teman kali ya. sekalian ya. Seksualnya lansia kan kalau ketemu dengan pasangan kan cukup ngobrol aja kan ya, iya nggak teman-teman? Atau gimana? Saya nggak tahu belum lansia soalnya. Saya belum lansia atau sudah? Ngakunya Nggak masih apa-apa, muda. pralansia. Pralansia, Ya, ya. Udah pra, pralansia. pra, Baik, itu top ya. 14I ya, sindrom 14I ya. Dihafal ini Pak Ya, Pak. 14. Kenapa tadi yang bilang itu yang tentang apa ya? Tapi intinya ada gambaran, jadi kalau nanti ada opsi ya, pilihan jawaban itu teman-teman sudah paham tuh. Ya. Siap. Oke. Mengapa monitoring PJP dilakukan sekali dalam 3 bulan minimal? Monitoring PJP lansia minimal dilakukan B, sekali dalam 3 bulan. B ya. Untuk jaga keseimbangan program dan deteksi B. kecemasan. B. Nah, Ya, untuk menjaga kesinambungan program ya dan Kenapa deteksi dini. monitoring PJP Kenapa nggak lansia sebulan? minimal Ya, dilakukan sekali dalam 3 bulan? sebulan. Untuk Ya ini apa? cukup ya 3 bulannya kalau untuk kelihatan perkembangan sebulan. belum kelihatan perkembangannya ya, belum kelihatan kalau ada perubahan kesehatan kan belum kelihatan. Baik, ini teman-teman banyak yang dari kesehatan ya kelihatannya. Bu Iya, Bidan Pak. ya, BKB, mungkin ya. BKL Pak, pelajaran BKL. Oh pelajaran BKL materinya. Bagaimana peran sekolah lansia dalam program Sidaya? Perannya apa dalam lansia berdaya? Sekolah Bagaimana lansia. peran Iya. sekolah lansia dalam program Sidaya? Mandiri, Iya. kemandirian lansia. Iya ya. Oke, baik. Memberikan pendidikan yang formal untuk meningkatkan kompetensi. Oke ya, pendidikan formal untuk kemandirian. Mengapa pemeriksaan kesehatan rutin sangat diperlukan bagi lansia? B. B. Deteksi dini. Ya, ini bisa B. sekali mudah dibaca ya teman-teman ya, diperkirakan nih. Apa dampak lansia yang aktif mengikuti kegiatan PKL? Apa dampak konstitusi C. C, Pak. Sehat, mandiri. Smart. Jawabannya udah ada. Smart. Oh, emang yang udah bisa ada di jadi bawah mandiri, itu ya. aktif dan produktif? Smart, Pak. Baik, smart ya. Itu jawaban paling tepat ya. Sehat, mandiri, aktif, Iya. produktif. Teman-teman masih Smart. ingat salam lansia tangguh nggak? Ingat, Sehat, Pak. mandiri, produktif. Iya. Salam lansia tangguh. Prok 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 badan sehat. Prok 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 tetap aktif. Prok 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 Itu produktif. tangan tepuk lansia tangguh, Pak. Iya, Bukan tepuk salam, lansia. Pak. Ya, tepuk ya. Boleh lah tepuk lansia tangguh Tepuk sama lansia. salam. Beda Kok sama tepuk salam, lansia Pak. tangguh ya. Berarti Ada kalau salam prok-proknya berarti pasti ya. tepuk. Iya, oke. Bukan salam-salam Prok prok lainnya. prok ya. Salam ya. Ya kurang lebih itulah ya Bu ya untuk mengingat Tepuk ciri-ciri lansia lansia tangguh. yang mandiri, yang tangguh. Lansia berdaya itu ciri-cirinya itu sehat, mandiri, aktif, produktif. Jadi salam atau tepuk lansia tangguh itu diambilkan dari ciri-ciri lansia tangguh atau lansia berdaya. Itu Aktif, ada produktif. iya, aktif, produktif, sehat, mandiri. Mengapa caregiver lansia membutuhkan penguatan kapasitas? Caregiver itu yang melayani, yang merawat lansia ya, C. teman-teman. B, C. C. Kenapa C. perlu Sabar, terampil itu? terampil, Karena bukan C psikologi. ini. Bisa Sabar. kalau ini baca ini teman-teman bisa langsung bisa milih ya pertanyaan jawaban-jawaban yang benar. Mengapa dimensi 7 dimensi
mengapa penerapan dimensi spiritual ya. Sebenarnya bukan B. B. ya, Karena karena memperkuat spiritual akan perkembangan memperkuat Spiritualitas. perkembangan. hidup dan kualitas Ya, emosional lansia. ya.